Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Irfan dari Take One Indonesia pastinya. Gimana? Udah berapa lama kita karantina mandiri gitu kan? Udah pada mulai bisa ngomong sama cermin atau gimana? Jadi gue mau ngasih tahu nih ke kalian yang game-game yang cocok lah buat kalian mainin selama masa saat karantina ini. Apalagi kan sekarang puasa ya, kita nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa makan juga kan kalau siang gabut biasanya nyemil-nyemil itu kan. Mungkin bisa lebih baik kalau kita main game. Nah, gue mau bawain beberapa game yang genrenya tuh bisa dibilang open genre, ya itulah pokoknya bisa dibilang open world lah. Tapi nggak bisa dibilang kayak yang terbaik juga karena kan ini pendapat pribadi gue. Jadi sebelum masuk ke topik pembahasan seperti biasa kita ke bumper dulu. Nah, setelah bumper satu itu gue mau ngingetin dulu balik lagi ke kalian ya kalau ini bukan game terbaik. Ini adalah salah satu game yang menurut gue bagus juga. Jadi gue masukin ke dalam list gue. Bukan gue bilang semua game yang gue bawain itu bagus dan yang gak gue sebutin itu jelek, enggak juga. Karena kan ini pendapat pribadi subjektif kembali ke orang yang masing-masing yang mainin suka atau enggak. Dan yang gue bilang kali ini juga gue bakal bawain beberapa game yang mengusung tema open world juga. Dan juga bisa dibilang game yang satu ini nih yang pertama mengusung tema stealth juga, yaitu adalah Assassin's Creed. Nah, yang mana? Semuanya cocok banget buat nemenin kalian selama masa self karantina juga. Dan juga selama masa puasa ini kan buat ngabuburit, buat nemenin karantina mandiri kalian di rumah gitu kan. Jadi daripada keluar macem-macem nyari penyakit, mendingan kita main Assassin's Creed gitu. Nah, Assassin's Creed itu bisa dibilang punya beberapa genre di dalamnya. Ada open world juga, ada stealth juga, dan juga bisa dibilang yang stealthnya itu tuh yang mulai Unity ke bawah. Kalau yang udah sekarang kayak Origins, ada juga Odyssey, itu udah lumayan hilang tuh stealthnya. Kalian bisa barbar. Karena kan salah satunya di Origins saja itu ada pedang api gitu. Jadi gimana mau stealth kalau ada pedang api? Bukan nggak bisa ya, tetap bisa. Cuman namanya kita dikasih senjata untuk kayak gitu kan lebih asik kalau kita konfront langsung musuhnya gitu, kita langsung barbar aja. Nah, yang gue rekomendasiin ke kalian itu adalah yang Odyssey buat yang seri terbarunya. Dan juga yang lamanya tuh yang gue saranin itu adalah Unity dan juga Black Flag. Karena itu lumayan luas banget semua dunianya. Cukup lah buat nemenin kalian selama masa-masa di rumah ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah salah satu game yang bisa dibilang lumayan baru. Belum lama-lama banget rilisnya. Dan juga bisa dibilang cukup sering banget masuk ke dalam salah satu kategori game-game yang diskon gitu. Entah di PS4, entah juga ada di Steam dan segala platform. Yaitu adalah Far Cry 5. Nah, selain game ini open world juga dan juga kita main di salah satu country gitu, seru banget ya karena kita sebagai salah satu orang yang bisa dibilang mau ngebebasin satu desa gitu dari salah satu pengaruh orang-orang sinting singit gitu. Nah, game ini tuh bisa dibilang cukup asik apalagi kalau dimainin sama teman-teman kalian ya. Karena ini bisa party, gue lupa bisa sampai 4 atau 6 orang ya, gue lupa. Tapi kalau misalnya kalian party tentunya kan lebih asik ya, udah main bareng-bareng di rumah sama teman-teman kalian. Dan juga pastinya kan namatin bareng-bareng tuh makin gak kerasa gitu kalau main lama. Nah, kenapa gue saranin Far Cry ke kalian selain bisa co-op juga, selain juga tadi gue bilang open world dan dunianya luas? Karena setiap story-nya Far Cry itu punya maknanya masing-masing. Dan juga gak bisa dibilang kayak ini tuh game yang mainstream, karena ceritanya cukup asik lah buat ikutin, mulai dari yang kita bukan dianggap siapa-siapa, entah kita turun ke tempat itu dianggap jadi deputy lah atau segala macam gitu. Jadi kita intinya mau ngebebasin salah satu desa atau village atau country lah dari pengaruh okultisme, bukan okultisme sih, pengaruh aliran sesat gitu. Nah, kalau kalian penasaran langsung aja cek ke Steam kah atau di PS4 dan silahkan kalian nikmati untuk menemani masa karantina mandiri kalian. Yang selanjutnya itu game yang udah lawas banget, nggak banget sih, mesti dibilang ya 2015 tuh lah. Ini game ini rilis dan juga salah satu game favorit gue. Gue beli tuh di Nintendo Switch, gue beli di PS4, gue beli di Steam, gue beli karena nggak tahu kenapa feel-nya tuh beda-beda. Kalau gue main di PS feel-nya beda menurut gue pribadi ya, kembali kan ini subjektif ya. Atau juga main di PC tuh beda. Dan juga main di Nintendo Switch apalagi lebih asik gitu. Ya yang salah satu juga game of the year lah bisa dibilang. Yaitu adalah The Witcher 3 Wild Hunt. Dan apalagi sekarang udah ada DLC yang Blood and Wine dan Heart of Stone. Kenapa nih gue saranin ke kalian dan gak bosan-bosan gue saranin masuk ke list game gue yang terbaik yang gue saranin buat ke kalian? Karena ini kan masalahnya kan kita lagi karantina mandiri nih. Kita butuh game yang punya gameplay yang panjang gitu, yaitu adalah The Witcher karena gameplaynya panjang banget dan banyak banget side quest yang gak ada yang monoton side questnya. Semuanya asik. Mulai dari kita bisa customisasi karakter kita sendiri, si Geralt itu sendiri, dan juga bisa dibilang pedang dan segala macamnya itu beragam banget di dalam gamenya. Kalian bisa explore dunianya yang luas dan monsternya juga tentunya macam-macam, dan pastinya ini murah banget kalau lagi diskon karena bisa dibilang harganya cuma 135.000. Kalian bisa dapat Game of the Year seriesnya. Nah, kalau nggak diskon juga ini game itu worth to buy banget karena memang dunia luas dan selain dunianya luas juga ceritanya itu deep banget. Asik banget lah buat kalian ikutin. Jadi jangan sampai kelewatan game yang satu ini. Nah, setelah The Witcher gitu kita kembali ke salah satu game yang jadi Game of the Year juga kemarin.
Yaitu adalah game dari PS4 dan nggak tahu nanti bakal keluar di PC atau enggak. Rumornya sih ada yang bilang bakal keluar di PC, tapi gue belum menjamin itu akan keluar di PC atau gimana ya, karena ini masih rumor, sekali lagi nih rumor. Yaitu adalah God of War. God of War yang only for PlayStation kemarin sempat keluar limited editionnya hanya untuk di PS4. Nah, kenapa gue saranin ini ke kalian? Karena kan pasti veteran-veteran God of War PS1, PS2 juga tahu lah ini game yang bener-bener bagus banget. Dan juga dulu kan kita masuknya ke mitologi Yunani ya. Sekarang kita kita maju ke Nordic. Pindah tempat kita, dan di sini Kratos sudah lumayan cukup tua dan udah nggak pakai Blade of Chaos-nya. Kita pakai kapak dengan mode third person yang behind shoulders. Itu seru banget, apalagi kita di sini main berdua sama anak kita. Dia adalah Atreus, dan nggak bisa banget buat kalian tuh yang namanya nggak kebawa sama ceritanya, nggak kebawa sama gameplaynya. Pasti lupa waktu, dan ini juga gameplay panjang. Gue tuh buat dapetin platinumnya kalau nggak salah di PS4 sampai sekitar 100 jam mungkin, karena ngalahin Valkyrie juga susah. Pokoknya banyak banget di dalam game yang bisa kalian explore dan kalian mainin gitu. Yang selanjutnya itu adalah game yang mungkin udah dimainin sama semuanya juga dan semua orang pasti tahu akan game ini, yaitu adalah GTA 5. Gue gak mau ngomong banyak-banyak buat GTA 5 karena memang kalian pasti sudah tahu semua ini itu gamenya kayak apa gitu kan. Karena GTA 5 siapa yang gak tahu GTA 5 gitu kan, para gamers pasti semuanya tahu. Dan juga bisa dibilang ini sering banget diskon, dan juga kalau kalian main PS4 juga banyak banget BD-BD secondnya harganya murah. Jadi ya silahkan dicobalah buat nemenin masa karantina mandiri kalian buat ngabuburit gitu. Jadi daripada ngobrol sama kaca sama tembok, mendingan main GTA gitu kan. Yaudah, kita langsung masuk yang selanjutnya, itu adalah game yang only on Nintendo Switch. Tapi tenang aja, karena ini kalau misalnya kalian gak punya Nintendo Switch ya skip aja langsung ke yang selanjutnya, karena ini emang wajib banget buat pemain Nintendo Switch mainin game ini. Itu adalah Zelda Breath of the Wild. Kenapa gue saranin ke kalian? Gue jelasin dulu, Zelda di sini itu bukan pemeran utamanya ya. Pemeran utamanya itu adalah namanya Link. Zelda itu adalah putri di game ini, di salah satu kerajaan. Yang mana kerajaan itu dikuasain soleh nggak sih? Emang orang soleh? Yang kerajaannya itu dikuasain oleh evil yang jahat. Dan pasti juga kerajaannya itu harus kita selamatkan gitu kan. Namanya kita sebagai pemain game tujuannya kalau bukan nyelamatin ngapain lagi? Kecuali GTA tujuannya ngerusuh gitu. Nah, selain kita untuk nyelamatin si salah satu kerajaan ini, kita juga di sini sebagai prajurit Hyrulean, kalau nggak salah namanya Hyrule, yang lupa ingatan. Jadi kita bakal dibawa tuh dikit-dikit buat ingat masa-masa ingatan kita, dan terakhirnya kita akan melawan musuh utamanya di kerajaan itu untuk menyelamatkan Putri Zelda. Dan ini open world dan luas banget dunianya, indah banget tata dunianya. Pokoknya wajib banget buat kalian coba yang main Nintendo Switch. Nah, selain itu juga ada honorable mention gue, yaitu buat game multiplayer, co-op, online, segala macam. Pokoknya yang bisa ngabisin waktu berhari-hari buat maininnya, itu adalah Monster Hunter World. Dan selain Monster Hunter World, ini juga punya DLC expensive banget, yang gede banget DLC-nya, itu adalah Monster Hunter World Iceborne. Kenapa gue saranin ke kalian? Karena waktu bulan puasa tahun kemarin aja gue main sama temen gue, itu mulai dari sekitar jam 10-11, gue tiba-tiba udah maghrib gitu, gak kerasa. Karena memang di sini kita dituntut buat main yang namanya lawan monster dan gak bisa sebentar gitu. Paling cepat kalau kalian mainin ngikutin storyline dan gak gila-gila banget gitu ya, itu mungkin ngebunuh monster 30 menit satu monster, dan gak mungkin kalian ngebunuh satu monster sekali karena untuk ngedapetin segala macam armornya dan macam-macam. Jadi game ini bisa dibilang game open world juga enggak, tapi bisa iya, tapi RPG banget dan juga grinding banget. Jadi kalau kalian suka grinding, langsung coba aja bro, Monster Hunter World dan Monster Hunter World Iceborne. Bisa party sampai 4 orang. Dan kalau kalian mau maksudnya party itu mainnya ngahan monsternya berempat ya, tapi kalau dalam satu lobbynya tuh bisa banyak banget. Jadi buat kalian yang kepo langsung aja, ini juga ada di Nintendo Switch juga ada, tapi Monster Hunter yang sebelumnya di Xbox juga kalau nggak salah ada ya, di PC ada dan di PS4 ada. Silahkan kalian coba buat main bareng teman-teman kalian. Tapi ingat, ini nggak bisa cross platform. Jadi kalau kalian belinya di PS4, kalian nggak bisa main sama teman kalian yang di PC gitu. Nah, yang terakhir juga nih honorable mention gue masukin karena gue bingung ini masuknya ke open world atau ke realistis sebetulnya. Ini adalah Red Dead Redemption 2. Kenapa gue masukin ke list kali ini dan gue bingung? Karena memang gamenya bagus sekali dan detail sekali gitu. Gak mungkin ada pemain PS4 atau PC yang mungkin high end banget yang gila sama Rockstar gak main RDR 2. Apalagi bisa dibilang ini salah satu game yang worth to buy banget di harganya dan juga punya mode online juga di dalamnya. Kita di sini bermain sebagai outlaw tentunya, tapi ingat, setiap game Rockstar itu kita berperan sebagai orang yang bisa dibilang kurang baik, bukan tidak baik gitu kan. Jadi buat kalian yang pengen ngabisin waktu, bisa lah di Red Dead Redemption, karena di sini juga tata dunianya bagus, story-nya juga dalam banget. Tapi ingat, ini bukan game yang cocok buat semua orang ya, karena ini bisa dibilang punya storyline yang fasenya tuh slow banget, pelan-pelan banget, naiknya dikit-dikit. Jadi kalau kalian yang nggak sabaran, apalagi yang nggak suka nonton game dengan story-nya, cuma main gamenya aja, janganlah main Red Dead Redemption.
Karena di dalamnya tuh banyak banget detail yang bisa kalian perhatiin, mulai dari mandi lah, mulai dari cukur rambut lah, dan bisa dibilang ya detail banget lah, sampai tidur, sampai makan. Jadi kalau kalian nggak begitu suka main game yang slow pace, janganlah coba-coba main Red Dead Redemption gitu. Mungkin segini dulu aja list dari gua kali ini, dari Take One Indonesia juga. Dan gue mau ingetin, yang gue bawain kalian itu belum tentu semuanya itu bener, dan belum tentu semuanya itu yang cocok buat kalian. Jadi kalian lihat dulu lah kira-kira tuh game apa yang cocok. Dan juga misalnya ada yang pengen dibawain, bang bikin list ini dong, terus aja di kolom komentar, nanti bakal gue coba untuk gue bawain. Nah, terima kasih banget buat yang udah nonton video ini, dan jangan lupa like juga, jangan lupa komen juga, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Dan pastinya stay safe juga di rumah, jangan keluar-keluar bro, jangan macem-macem, jangan bandel dulu ngapa ya, biar kita sama-sama bisa balik kayak kembali lagi, itu kan bisa bebas kemana-mana gitu. Mungkin segitu aja dulu video kali ini dari gua, dari Take One juga. Terima kasih buat yang udah nonton, and see you on the next videos. Ingat bro, jangan lupa main game, karena di real life lo gak bisa main-main.